Oke, pada part 2 ini setelah kita bikin tampilan di tutorial di part 1, sekarang kita akan memberikan kalkulator ini fungsinya ya teman-teman. Ya, sekarang tidak terjadi apa-apa ketika kita klik tombol kalkulator ini. Sekarang kita akan memberikan fungsi sesuai dengan sebagaimana kalkulator biasanya ya teman-teman. Ya, di tutorial kali ini kita tidak akan langsung nulis program baris demi baris, sebaliknya kita akan pahami dulu alur logika sederhana yang ada di balik sebuah kalkulator ini. Dengan pendekatan ini teman-teman tidak hanya nyalin kode, tapi memahami alasan di balik setiap langkah. Hal ini membantu kita membuat pola pikir problem solving, mengurangi rasa takut pada baris yang kita pelajari, dan juga membuat logika program lebih mudah diingat ya teman-teman. Dengan pemahaman yang kuat, kita bisa lebih percaya diri untuk bereksperimen dan ngembangin fitur baru sendiri nantinya. Apa yang kita butuhin dari sebuah kalkulator ini? Pertama, yaitu tombolnya, kemudian outputnya, atau apa yang kita ketik dengan tombol-tombol tadi. Oke, kedua, kita membutuhkan sebuah tampungan atas apa yang kita sudah ketik-ketik ketika kita 896, maka kita harus membuat suatu memori atau tampungan pada kalkulator ini ya. Kita ibaratkan dengan sebuah ember ya teman-teman. Ketika kita ketik 123, maka memori ini harus terisi sesuai dengan apa yang kita ketik. Oke, kita punya tombol, layar, kemudian sebuah tampungan atau memori ya teman-teman. Kemudian kita membuat suatu job atau pekerjaan atau fungsi. Jadi ketika kita mengetik tombol-tombol ini, maka kita harus membuat sebuah fungsi yang akan mengisi variabel atau tampungan ini. Ketika kita klik tombol 123, maka kalkulator ini harus memiliki fungsi apa yang kita ketik di tombol ini masuk ke memori atau tampungan tadi. Kemudian terakhir, tampungan ini harus kita buat tampil di output tadi ya teman-teman, atau di layar kalkulator ini. Jadi sebenarnya ada tahapan yang sederhana ya. Jadi tahapan pertamanya kita membuat dua hal yang kita butuhkan dari kalkulator ini, yaitu tombol-tombol dan layarnya ya teman-teman. Oke, pertama pada HTML-nya sama seperti ketika kita membuat file CSS, kita membuat suatu link. Kalau CSS ada di head-nya, kalau untuk JavaScript-nya kita buat di bagian akhir dari body kita ya teman-teman, yaitu dengan membuat elemen script, kemudian kita buat source-nya ke file yang kita punya. Di sini saya membuat nama file JavaScript-nya dengan script.js. Bagaimana kita membuat dua benda ini, yaitu tombol dan layar, yaitu kita membuat suatu variabel. Kita buat let atau jenis variabelnya, kita namakan variabelnya layar. Kemudian objeknya adalah dokumen HTML, dokumen dan titik. Kemudian untuk metodenya kita pakai query selector dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini kita merujuk ke file HTML-nya, yaitu kita klik nama kelasnya output. Jadi metode ini mengambil informasi elemen dengan nama kelas output pada dokumen HTML kita gitu ya teman-teman. Ya, jangan lupa di sini kita tambahkan titik. Ya, intinya adalah logika tadi ya teman-teman, kita sedang membuat suatu benda gitu ya teman-teman, yaitu layar dari kalkulator ini. Teman-teman jangan terlalu menghafal sintaksnya, teman-teman bisa melihatnya kapan aja di internet atau di video ini, tapi yang penting adalah alur logikanya ya teman-teman. Untuk benda layarnya sudah jadi, sekarang kita buat perihal tombol-tombolnya, yaitu jenis variabelnya let, kemudian saya namakan tombol gitu ya teman-teman. Kemudian sama dari dokumen itu ambil query-nya selector all, karena tombol yang kita klik akan banyak, misalkan 123, maka dalam variabel ini akan ada banyak data ya teman-teman. Jika query selector, dia akan berbentuk satu data, yaitu hanya satu data saja. Nah, sedangkan untuk variabel tombol ini akan terdiri dari banyak data. Misalkan kita klik 123, maka akan ada 3 data di dalam variabel ini ya teman-teman. Maka menggunakan metode query selector all ya, dalam kurung, karena kita menggunakan elemen button bukan nama kelas, maka kita tulis di sini button tanpa titik di depannya. Oke, tahap pertama sudah selesai. Kita sudah membuat dua benda untuk kalkulator ini, yaitu tombol atau kumpulan tombol-tombol yang akan kita tekan. Kedua adalah layar dari kalkulator ini. Kemudian tahap selanjutnya, jika kita kembali ke sini, maka kita akan membuat memorinya ya teman-teman, untuk menampung tombol-tombol apa saja yang sudah kita tekan. Kita akan buat variabel lagi atau tampungan dengan namanya bebas. Nama variabel itu bebas, teman-teman bisa membuat nama apapun yang teman-teman mudah ingat ya teman-teman. Saya buat saja nama variabelnya ketikan yang
kita sudah lakukan. Pertama, memorinya kita buat kosong, kita buat tanda kutip 2 seperti ini ya. Kemudian tahap yang 3 adalah kita membuat suatu fungsi di mana ketika kita klik tombol maka dia akan masuk ke memorinya ini teman-teman. Ya, sekarang kita buat variabel dengan bentuk array atau variabel dengan isi banyak data. Jika tadi tombol ini adalah isinya berupa list, maka sekarang kita ubah menjadi variabel yang berbentuk array atau dengan banyak nilai, yaitu dengan misalkan saya namakan ini array. Array ini isinya adalah array titik from kurung tombol atau list tadi ya teman-teman. Ya, jadi dengan baris ini kita membuat suatu variabel dengan nama array yang isinya nanti akan berupa banyak data yang dikirim dari list ini ya teman-teman, list yang ada di variabel tombol ini. Kemudian jadilah sebuah variabel dengan nama array. Setelah itu, atau agar lebih mudah diingat, saya namakan kumpulan angka gitu. Kemudian variabel ini kita tulis kumpulan angka for each button. Ya, oke. Setelah kita membuat suatu variabel kumpulan angka tadi, kemudian kita panggil lagi variabel kumpulan angka ini pada setiap datanya for each, maka lakukan sesuatu. Lakukan apa? Yaitu for each dalam kurung button, yaitu maksudnya pada setiap data di dalam kumpulan angka ini, yaitu elemen button, pada setiap buttonnya lakukan sesuatu. Lakukan apa? Lakukan ini. Apa ini? Yaitu ketika elemen button ini yang ada di masing-masing data tadi, add event listener, klik. Kalau elemen button itu yang ada di masing-masing data itu diklik, maka jalankan fungsi yang ada di dalamnya, yaitu yang ada di sini yang akan kita ketik nanti. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pada variabel kumpulan angka ini, pada setiap datanya ketika elemen button ini diklik, maka jalankan fungsi yang ada di dalamnya. Fungsi apa? Saya ketik dulu ya. Saya ulangi, untuk variabel di dalam kumpulan angka ini yang ada banyak, pada setiap datanya ketika elemen button ini diklik, maka jalankan fungsi yang ada di sini. Apa ini? Yaitu variabel kosong tadi yang untuk di layar ya teman-teman. Variabel kosong tadi ini akan tertambah isi dari HTML yang buttonnya kita klik ya. Ini adalah button yang kita klik, kemudian diambil konten dari HTML button itu ya teman-teman. Maka masuklah dia ke variabel ketikan yang tadinya kosong. Misalkan kita klik elemen button dengan isi HTML 1, maka dia akan akan menambah isi dari variabel ketikan. Tadinya kosong ya teman-teman, berarti ketika kita klik button 1, maka variabel ketikan ini akan terisi 1. Kemudian variabel layar ini nilainya, variabel layar ini adalah HTML output ya teman-teman. Maka dengan sintaks ini atau teks atau coding ini, maka yang dimaksud layar titik value adalah isi dari HTML dengan nama kelas output ini ya teman-teman. Jadi dia maksudnya adalah di sini. Isinya akan menjadi 1 kalau kita klik tombol 1. Karena kita klik tombol 1 masuk ke variabel ketikan. Nah, variabel ketikan ini akan masuk lagi ke isi dari HTML dengan nama kelas output ini. Masuklah dia 1. Ketika kita klik lagi setelah klik 1, kita klik lagi button dengan nilai 2 misalkan teman-teman, maka dia akan menambah isi dari variabel ketikan. Jadi 12 berubah menjadi 12 untuk variabel ketikan ini. Kemudian variabel yang isinya 12 ini dia akan mengupdate isi dari layar ini ya teman-teman, atau HTML dengan nama kelas output. Ya, saya coba kalkulatornya seperti apa. Ya, misalkan saya klik button dengan isi 4 ya, dia akan berubah menjadi 4. Oke, kita klik 9, dia akan bertambah menjadi 9. Ya, semoga teman-teman mengerti kenapa fungsi kalkulator ini sudah berjalan, karena alur logika yang sebenarnya sederhana ya teman-teman. Silakan teman-teman pelajari untuk memahami lebih jelas gitu ya teman-teman, dengan alur logika sederhana yang saya jelaskan tadi. Ya, untuk tutorial kali ini mungkin sampai di sini. Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut. Di sini kita lihat ada fungsi AC, yaitu untuk mereset lagi, dan ada operatornya teman-teman, tambah minus kali bagi. Ya, buat yang ingin mendukung channel ini sekaligus mendapatkan source code dengan fitur yang lengkap, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini. Terima kasih banyak atas supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya.